Patrick Dorgu menegaskan fokus penuh di Stamford Bridge adalah mencoba mengalahkan Chelsea. Dorgu termasuk starter yang bermain buruk di laga tersebut. Menurut pengakuannya, semua orang di ruang ganti benar-benar kecewa. Dorgu kepada MU TV merefleksikan suasana di dalam ruang ganti. Ia mengaku semua pemain tidak benar-benar memikirkan final Liga Eropa dan berpikir untuk memenangkan pertandingan ini. Semua orang benar-benar marah dan kecewa di ruang ganti. United mengawali pertandingan dengan sangat baik di Stamford Bridge, menguasai bola dan melakukan penyelidikan di dalam dan sekitar area penalti Chelsea. Namun, mereka kebobolan dengan waktu kurang dari 20 menit tersisa, ketika mereka kebobolan apa yang digambarkan Dorgu sebagai gol yang sangat mudah. Garnacho yang baru masuk, gagal memblokir Reece James mengumpan bola ke kotak penalti. Pemain lalu merasa sulit untuk menyamakan kedudukan dan mencetak gol. Menjelang pertandingan melawan Spurs, pemain Denmark itu menambahkan, MU harus pulih dengan baik dan kemudian menunjukkan semangat juang di final. Menurutnya, semua pemain wajib memberikan segalanya untuk klub dan mencoba memenangkan trofi. Meski dicela dengan kekalahan demi kekalahan di Liga Primer, Amorim mendapat dukungan dari mayoritas pendukung Setan Merah. Ketika Ruben Amorim berbicara tentang mengubah banyak hal, dia bukan mengeluh tentang pemain yang salah memahami formasi 3-4-3 miliknya. Dia menyerukan sesuatu yang jauh lebih mendasar, penerimaan atas status mediocre di kalangan pemain dan staf Manchester United. Perasaan minder itu tidak dapat diatasi oleh perubahan formasi apapun. Di Sporting, Amorim mewarisi klub dengan fondasi budaya yang lebih kuat, meskipun sempat ada turbulensi baru-baru ini. Serangan tempat latihan yang terkenal oleh para Ultras pada tahun 2018 merupakan krisis, tetapi respons institusional memperkuat ketahanan budaya. Ketika Amorim tiba, inovasi taktisnya berhasil karena dibangun di atas rehabilitasi budaya yang sudah berlangsung. Di United, Amorim menghadapi tantangan yang lebih mendasar. Erosi budaya klub berjalan lebih dalam dan telah berlangsung lebih lama. Respons institusional terhadap kemunduran klub seringkali memperburuk alih-alih mengatasi akar penyebabnya. Tugasnya bukan sekedar implementasi taktis tetapi rekonstruksi budaya, sebuah proses yang tidak dapat terburu-buru, terlepas dari tekanan eksternal. Jadi, bersabarlah para fans MU, Amorim butuh waktu. Meski masih mampu memiliki beberapa gelar juara, penyakit MU sudah sangat kronis. Real Madrid dikabarkan akan menjadikan Alvaro Carreras sebagai pemain baru mereka. Setelah awal musim panas yang cepat, Madrid semakin dekat dengan Trent Alexander-Arnold dan Dean Huijsen. Menurut laporan dari AS, kesepakatan untuk merekrut Carreras dari Benfica juga sudah 90% selesai, dan praktis kesepakatan sudah selesai bersamaan dengan kepindahan Alexander-Arnold dan Huijsen. Tak pelak MU akan kecipratan uang hasil penjualan Alvaro, dengan adanya klausul dalam kontraknya. Tampaknya ini akan menjadi awal era baru yang menarik di Bernabeu, dengan Xabi Alonso juga akan mengambil alih posisi Carlo Ancelotti sebagai manajer baru tim. Carreras, mantan pemain Manchester United, juga memiliki klausul yang memungkinkannya kembali ke Old Trafford dengan harga murah. Namun, pemain muda berbakat asal Spanyol itu tampaknya akan pindah dari Benfica ke Madrid. Carreras tampaknya akan menjadi rekrutan hebat bagi Real Madrid, tetapi ini adalah kesalahan transfer lain yang dibuat United. Setan Merah tidak memberi Carreras banyak kesempatan saat mereka memilikinya, tetapi ia dengan cepat berkembang pesat di Benfica. Pemain berusia 22 tahun itu kini pasti akan menjadi pemain inti reguler di Old Trafford, sementara ia juga akan membuktikan diri sebagai tambahan yang bagus bagi skuad Madrid asuhan Alonso. Manchester United kini telah ditawari kesempatan
untuk merekrut Kingsley Coman dari Bayern Munich musim panas ini oleh agen sang pemain sayap. Perwakilan pemain Prancis itu telah mengetuk pintu di seluruh sepak bola Eropa dengan harapan dapat merampungkan kepindahan musim panas ini, dengan Old Trafford tampaknya termasuk di antaranya. Pemenang serial ini setelah memenangkan gelar Liga di Bayern, Paris Saint-Germain, dan Juventus serta Liga Champions di Bavaria. Coman mungkin belum berada di puncak kemampuannya, tetapi ia akan membantu mengubah mentalitas di ruang ganti Manchester United. Terlebih lagi, kesepakatan dapat dipermudah oleh fakta bahwa Coman diwakili oleh agensi yang sama dengan Patrick Dorgu, yang menyelesaikan kepindahan ke Old Trafford pada bulan Januari. Dengan kontak yang telah terjalin dan hubungan yang telah dibangun antara kedua belah pihak, Setan Merah memiliki peluang yang ideal. Dijuluki sebagai pemain yang memiliki bakat luar biasa oleh mantan manajer Bayern dan bos Barcelona saat ini, Hansi Flick, Coman masih dapat menemukan kembali bentuk klinisnya yang paling klinis di Manchester United musim panas ini. Manchester United bersiap untuk mendatangkan lebih banyak wonderkid yang menarik musim panas ini. Jason Wilcock dan Christopher Fifel ingin merekrut dua gelandang muda dari Championship, dan itu bukan Chris Rick dan Jobe Bellingham. Manchester United telah memiliki sejumlah saudara kembar di klub selama bertahun-tahun, dengan Gary dan Phil Neville yang paling terkenal. Sementara saat ini, Jack dan Tyler Fletcher serta Basiro dan Doukan Poto adalah saudara kembar di jajaran akademi. Kini, MU mengincar anak kembar ajaib Middlesbrough, Anton dan Bailey Palmer. Keduanya berposisi sebagai gelandang. Mereka berdua berusia 16 tahun, namun keduanya belum memiliki kontrak profesional. Chelsea juga tertarik pada keduanya, tetapi United telah bergabung dalam persaingan. Bailey lebih menyerang, keduanya memiliki kontrak dengan Adidas, dan mereka sangat dinilai tinggi di dalam klub. Keduanya berada di bangku cadangan bersama saat tim utama menang 2-1 atas Plymouth. Karena keduanya tidak mendapatkan kontrak profesional, kepergian mereka pada musim panas dianggap mungkin, dan United harus menyetujui kompensasi dengan tim Michael Carrick untuk mengamankan perekrutan mereka. Carrick telah menempatkan mereka di tim utama menunjukkan banyak hal. Jadi, merekrut Anton dan Bailey sebelum kemungkinan debut tim utama mereka musim depan, dan juga mengalahkan rival Liga Primer untuk mendapatkan tanda tangan mereka. Sangat masuk akal. Semoga, ini adalah kesepakatan yang dapat terus dilanjutkan United, bisa berakhir dalam situasi di mana United memiliki 4 gelandang yang terdiri dari 2 pasang pemain kembar, Fletcher dan Palmer.